Kalau ayatnya panjang, rakaatnya dikit. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Saya ulang, jurusnya begitu. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya dikit. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Orang Indonesia ini hebat berkreasi. Dia kombinasikan. Ayatnya pendek, rakaatnya dikit. Jadi sebenarnya ibadah ini bukan mau menumpuk-numpuk rakaat, bukan mau menumpuk-numpuk khataman, tapi proses pembiasaan diri. Allah bisa karena biasa. Kalau sudah terbiasa 23 rakaat ayat pendek, terbiasa 8 rakaat 11 dengan witir ayat panjang, maka orang sudah terbiasa menghatamkan Al-Quran dalam sholatnya, terbiasa dengan ayat-ayat yang panjang. Maka sholat, utamakan sholat tarawih. Jangan tarawih diambil dari kata tarwiyah, istirahat. Tarwiyah, istirahat. Tarwiyah, istirahat. 3 kali istirahat. 3 kali istirahat, tarwiyah, tarwiyah, tarwiyah. Jamaknya tarawih. Jadi sholat tarawih artinya sholat yang pakai duduk istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim ulama, kita doakan kepada Allah semoga guru-guru kita panjang umur, sehat badan, berkah ilmunya untuk kita semua. Tokoh masyarakat, hadirin hadirat, jamaah fardu subuh, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya diberitahu bahwa subuh ini acara kita tarhib Ramadan. Tarhib diambil dari bahasa Arab, kata asal katanya ar-rahbu. Rahaba yurahhibu tarhiban. Rahbu artinya tanah lapang. Jadi kalau kita melihat ada tanah lapang, itu disebut dengan ar-rahbu. Tarhib artinya hati kami lapang. Menerima bulan Ramadan ini hati kami lapang. Nama acaranya tarhib Ramadan. Ucapan dari mulutnya kalau hati kita lapang, marhaban ya Ramadan. Memangnya ada orang yang hatinya tidak lapang menerima Ramadan ini? Ada. Dia sudah mulai ngitung sarapan pagi berapa kali lagi, makan siang berapa kali lagi, sampai akhirnya di bulan Ramadan itu pun dia nggak sanggup. Akhirnya itulah ada rumah makan hantu di bulan Ramadan, yang kakinya kelihatan, kepalanya nggak kelihatan. Mudah-mudahan kita termasuk yang hatinya lapang menerima Ramadan ini. Kita kalau menerima tamu ucapannya marhaban. Sallallahu ala Muhammad marhaba. Sallallahu alaihi wasallam marhaba. Jadi kalau kita menyambut orang itu kita katakan marhaba. Marhaba artinya hati kami lapang menerima kedatangan. Saya datang ke masjid apa namanya? Masjid At-Tahir. Marhaba, hati kami lapang menyambut kedatangan Ustaz Somad. Kalau hatinya lapang, tangannya terbuka, semuanya keluar. Makanya tadi banyak sekali minuman berdatangan. Terus hilang, tak kemana? Oh ada. Marhaba. Enggak juga Ustaz.
Kami kemarin diucapkan selamat datang, nyambutnya enggak marhaba, terus ahlan wa sahlan. 3. Marhaba, hati kami lapang. Ahlan, engkau datang sebagai keluarga. Sahlan, segala urusanmu mudah. Ketiga-tiganya adalah doa. Marhaban, hati kami lapang. Ahlan, engkau datang sebagai keluarga. Sahlan, semua urusanmu mudah. Saya lebih suka yang 3 ini daripada kalau datang diucapkan welcome. Emangnya arti welcome apa Pak Ustaz? Keset kaki. Well bagus, come datang. Welcome datangnya bagus, pulangnya. Maka dalam Islam itu semua ucapan itu adalah doa. Makanya kalau orang datang kita ucapkan marhaban, ahlan, wasahlan. Kalau bahasa Indonesia selamat datang, datangnya selamat, pulangnya selamat juga insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, apa yang perlu kita bahas dalam tarhib marhaban ya Ramadan? Yang pertama adalah ilmu. Karena segala amal perbuatan kalau tidak dengan ilmu, amal itu tertolak. Man ahdatsa, siapa yang membuat-buat sesuatu perbuatan, ucapan, amalan yang tidak berdasarkan ilmu, fi amrina hadza, dalam perkara agama ini tidak dilakukan berdasarkan ilmu, maka perbuatan itu raddun, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Dasar semuanya adalah berdasarkan ilmu. Makanya Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari membahas setelah kitab Al-Iman tidak langsung amal, tapi kitabul ilmi, ilmu dulu. Begitu juga Imam Abu Hamid Al-Ghazali meninggal tahun 505 Hijrah, dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dibahas adalah di awal-awal pembahasan adalah ilmu. Saya selalu ditanya orang tentang puasa ini, tentang niat, apakah boleh satu niat untuk 1 bulan, apakah tarawih itu 8 atau 20 rakaat, apakah witir itu 3 rakaat 1 salam atau 2 rakaat 1 salam, 1 rakaat 1 salam, apakah masih boleh makan ketika azan. Akhirnya saya pilih pertanyaan yang paling banyak ditanyakan jamaah. Saya tulislah 1 buku khusus, judulnya 30 fatwa seputar Ramadan. Paling tidak itu bekal seorang muslim, seminim-minim bekal. 30 fatwa, kalau dibacanya 1 hari 1 fatwa, 30 hari 30 fatwa, insya Allah selamat, tahu dia ilmu tentang Ramadan. Oh, ujung-ujungnya Ustaz Somad mau jual buku juga. Download gratis di internet, 30 fatwa seputar Ramadan, PDF, share. Alhamdulillah Ustaz, bukunya udah kami share sana sini. Sudah baca? Belum? Baca, bagus, manfaat. Minimal seorang muslim beribadah tahu mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat, mana makruh. Biasanya dari pertanyaan orang kita tahu kalau dia tidak tahu. Dari pertanyaannya itu kita tahu bahwa dia tidak tahu. Ustaz Somad, ya, apa hukumnya kalau sholat nggak baca Allahu Akbar kabiro? Nah, ini dari pertanyaan ini kita tahu kalau dia nggak tahu. Allahu Akbar kabiro, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, dan iftitah lainnya adalah sunnah. Orang yang tidak membaca iftitah sholatnya sah, tapi saya belum pernah sholat nggak baca iftitah, karena iftitah itu sunnah. Ustaz Somad, apa hukumnya kalau sholat subuh nggak pakai kunut? Mazhab Syafi'i, mazhab paling tua mazhab Imam Abu Hanifah, Hanafi. Nomor 2 mazhab Imam Malik bin Anas, Maliki.
Nomor 3 mazhab Muhammad bin Idris Imam Syafi'i. Nomor 4 Imam Ahmad bin Hambali. Imam Hanafi dengan Imam Hambali, yang paling tua Hanafi, yang nomor 4 Hambali, subuh tidak pakai kunut. Sedangkan mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i subuhnya berkunut. Sedangkan mazhab Syafi'i dengan Maliki pun berbeda. Mazhab Maliki kunutnya sebelum rukuk. Qul huwallahu ahadun illahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Langsung baca kunut. Habis itu baru rukuk. Sedangkan mazhab Syafi'i kunutnya setelah rukuk waktu i'tidal. Samiallahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahumma hadina fi man hadait. Tapi keempat-empat mazhab ini mengamalkan kunut nazilah, menolak bala, musibah, bencana. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Jadi kalau kita paham fikih, kita tidak memaksakan ke orang lain, kita berlapang dada menerima perbedaan. Nata'awan fima tafaqna, mari kita saling bekerja sama pada perkara-perkara yang kita sepakati. Wa nata'adzar fima ikhtalafna, mari kita berlapang dada menerima beberapa perbedaan, karena keempat-empat mazhab ini masih ahli sunnah wal jamaah, bukan Syiah, bukan Khawarij, bukan Murji'ah, bukan Mu'tazilah, bukan Qadariyah, bukan Jabariyah, bukan sekuler, bukan liberal, bukan agnostik, bukan ateis. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, keempat-empatnya adalah imam-imam ahli sunnah wal jamaah. Oh, katanya Pak Ustadz bukan ilmu, adab dulu baru ilmu. Adab yang berasal dari ilmu. Ini perlu diluruskan. Al-adab fauqal ilmi. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Adab dari mana? Adab yang berasal dari ilmu, bukan adab yang pakai perasaan-perasaan. Kamu kenapa nggak pernah ke masjid? Saya kalau pergi ke masjid itu hati saya rasanya ria, maka saya nggak ke masjid. Ditanya sama istrinya, di rumah dia sholat? Enggak juga. Kamu sholat di mana? Di Masjidil Haram. Kalau bohong itu ya yang masuk akal dikit lah. Al-adab fauqal ilmi, adab di atas ilmu, adab yang berdasarkan ilmu. Makanya bunyi ayatnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat derajat orang yang berilmu, walladzina utul ilma. Orang beriman diangkat, tapi ada yang lebih tinggi. Walladzina utul ilma darajat. Darajat bahasa Arabnya ini darajat. Ini tangga, ini darajat nih. Darajat. Kalau banyak dia darajat, anak tangganya tinggi. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti saya tinggi ini karena dimuliakan, bukan. Saya tinggi ini supaya pas wajahnya dengan kamera, itu aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa buku fikih yang kami bisa paham toharah, bersuci, wudhu, tayamum, sholat, zakat, puasa, haji? Apa buku fikih? Beli Fikih Islam Sulaiman Rashid. Fikih Islam Sulaiman Rashid. Kata pengantarnya Buya Hamka. Waktu Syekh Sulaiman Rashid memberikan buku itu ke Buya Hamka di Yogyakarta, dibaca sama Buya. Masya Allah, bagus sekali buku ini, kata Buya Hamka, diberinya kata pengantar. Syekh Sulaiman Rashid, alumni Al-Azhar Kairo Mesir tahun 1935. Indonesia merdeka tahun 1945. 10 tahun sebelum Indonesia merdeka dia udah selesai Al-Azhar. Mazhabnya mazhab Syafi'i full 100%. Disusunnya kitab itu berbahasa Indonesia. Anak kelas 1 SMP pondok saya wajibkan khatam buku itu. Supaya apa? Supaya nyambung nanti waktu dia baca kitab kuning. Yang baca fikih bahasa Indonesia bagus. Bukunya harganya 40.000. Kalau naik saya nggak tanggung jawab. Saya udah lama belinya. Kalau Bapak Ibu beli buku itu saya nggak ada dapat keuntungan apapun.
Saya menyampaikan itu supaya apa? Supaya keluarga kita paham. Bapak nanti cari buku fikih Islam Sulaiman Rashid. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Beliau orang Lampung, ulama besar. Kalau sudah hatam yang pakai bahasa Indonesia, baca kitab yang Arab. Kalau matan, syair, nazam, namanya matan takrib. Tapi kalau cuman matan kadang kita nggak paham. Matan ini ada syarahnya. Nama syarahnya Fathul Qarib. Tapi katanya matan Abi Syuja sama. Matan Abi Syuja, matan takrib sama. Sama juga nanti kalau pulang dari Masjid At-Thahir ini ditanya orang, siapa yang ceramah tadi? Ustadz Abdul Somad. Oh enggak, yang ceramah tadi UAS. Ya sama itu juga orang. Matan Abi Syuja, matan takrib, nggak paham, ada syarahnya, penjelasannya, namanya Fathul Qarib. Untuk fikih cukup dua ini aja. Bahasa Indonesia fikih Islam Sulaiman Rashid. Kalau mau yang bahasa Arab Fathul Qarib cukup. Untuk porsi kepala otak ini dipakai ilmu yang lain. Pahami ilmu komputer, jadilah programmer, buat aplikasi, bagus. Jangan habiskan porsi untuk fikih, itu cukup untuk ulama kita. Kalau mau membahas kitab-kitab fikih yang besar, Al-Majmu' Syarah Muhazzab, Raudatul Talibin wa Umdatul Muftin, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid fikih 4 mazhab, Al-Fiqhul Islami alal Madhahibil Arba'ah, Al-Jazairi, Al-Fiqhul Islami wa Adillatu Syekh Wahbah Zuhaili. Kalau mau duduk di komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia. Tapi kalau cukup anak untuk keluarga, cukup kitab dua itu aja, cukup fikih Islam. Saya Pak Ustadz mau yang bahasa Indonesia aja, udah. Saya mau yang bahasa Arab aja, udah. Bahasa Indonesia dan bahasa Arab, sudah. Saya mau bahasa Mandarin, carilah terjemahnya. Ayah, cincai-cincai lah. Setelah kita berilmu, masih ada kesempatan 20 berapa hari lagi Ramadan. Maka baca fikih Ramadan ini supaya paham. Dan kalau nanya ke Ustadz, pertanyaannya itu bergizi, berkualitas, menjadi pengetahuan bagi yang tidak tahu. Nah ini sekarang orang kalau nanya tentang Ramadan ini pertanyaannya entah apa-apa aja. Ustadz, apa hukumnya kumur-kumur pakai teh manis? Oke, pembahasan yang kedua, Ramadan. Ramadan diambil dari asal akar kata ramba. Ramba artinya panas. Kalau kita menggali tanah ketemu besi, besi lama di dalam tanah berkarat, cara mencopot karatnya masukkan ke dalam api unggun yang panas menyala. Setelah itu dia menjadi merah. Seketika dia sudah merah, pukulkan, maka rontoklah karat-karatnya. Maka rombok itu artinya panas. Kenapa Ramadan itu disebut panas? Karena tenggorokan orang yang puasa itu panas, kering, karena nggak ada minuman yang masuk. Saya waktu Ramadan nggak kering Pak Ustadz. Loh kok bisa? Saya letakkan es batu di sini. Kenapa Ramadan itu disebut panas? Karena orang yang masuk ke dalam Ramadan itu seperti besi yang sudah tersimpan di dalam tanah 11 bulan. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadil Awwal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. 11 bulan tertanam di dalam tanah. Matanya berkarat, telinganya berkarat, mulutnya berkarat, tangannya berkarat, kakinya berkarat, kepalanya berkarat, hatinya berkarat. Maka dia masuk ke dalam Ramadan yang panas, sehingga keluar dari Ramadan itu karat-karatnya copot. Mudah-mudahan kita termasuk yang masuk ke Ramadan nanti karat-karatnya copot, insyaallah. Kalau ada orang yang masuk ke dalam Ramadan tapi karatnya nggak copot, dua kemungkinan. Yang pertama, Ramadannya kurang panas. Yang kedua, karatnya karat kronis. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah
minal khataaya Rabbi zidni ilman nafi'a wa waffiqni amalan salihah ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji atfatan ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Kok ada judi-judinya Pak Ustaz? Ya uhailal judi. Judi artinya dermawan. Gimana Bapak itu? Judi, judi. Dermawan, mulia. Wal karami. Karami orang yang suka berbagi. Makanya Allah itu disebut Allahumma innaka afuun karim, karena Allah banyak berbagi di bulan suci Ramadan itu. Itu makna yang pertama, panas. Makna yang kedua, Ramadan, asal kata ramda artinya hujan ketika akan datang musim dingin. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita was-shayf. Syita musim dingin, shaif musim panas. Syita musim dingin, shaif musim panas. Syita musim dingin, shaif musim panas. Sudah diulang 3 kali, pas keluar masjid lupa mana yang musim dingin, mana yang musim panas. Mudah aja ngingatnya. Kalau ngingat dua kata yang agak mirip-mirip begitu, ingat aja satu. Ingat yang satu lagi otomatis ingat. Kalau keluar air dari mulut itu dingin. Syita, itu dingin. Rihlatasy syita. Waktu musim panas, semua daun-daun di Mesir hitam, warna debu, nggak bisa dibedakan mana daun mana bunga, warna debu semua. Saya kebetulan sampai ke Kairo dingin, sampai ke Kairo bulan September, sudah mulai masuk musim dingin. Lalu kemudian saya lihat gedung-gedung warna debu. Kenapa gedung ini nggak dicat ya? Saya tanya ke kakak kelas, kata dia dicat pun sama juga, nanti datang hujan debu warnanya debu lagi. Gedung-gedung yang putih jadi debu. Ini masjid ini cantik putih, ini bisa jadi warna debu. Tapi ketika mau masuk musim dingin, habis musim panas berdebu, datang hujan. Hujannya tidak lebat seperti kita. Hujan seperti menyiram bunga satu kali. Ketika hujan sudah turun, maka daun-daun bersih menampakkan cahaya hijau, bunga-bunga pun menampakkan warna merah, kuning, biru dan ungu. Itulah maknanya ramda, hujan. Apa maknanya? Bahwa selama 11 bulan ini berdebu. Mata kita berdebu, telinga kita berdebu, otak kita berdebu, hati kita berdebu, lisan kita berdebu. Datang ramda, hujan. Lalu kemudian hujan ini menyiram. Setelah hujan datang, teranglah dia, nampak cahayanya lagi. Mudah-mudahan keluar dari Ramadan ini, debu-debu kita ini copot semuanya, insya Allah. Saya mau masuk ke airport, mau masuk pesawat. Sebelum itu lewat di pintu detektor logam. Tet, Bapak tolong buka ikat pinggang. Aku memang sudah lama nggak pakai ikat pinggang, supaya jangan repot. Tet, mungkin Bapak ada jam tangan, sudah dicopot, sudah semua lepas. Rupanya ada logam di topi, topinya dipegang. Kenapa dia berbunyi? Karena detektornya itu masih tajam. Tapi kalau sensornya tertutup debu, karena tidak dibersihkan, tidak dilap, itu dia udah nggak nangkap lagi. Sensornya itu sudah mati. Maka sensor yang tertutup debu inilah dibersihkan, disucikan dengan Ramadan. Kira-kira penjelasan saya ini, suara saya jelas atau nggak jelas? Jelas. Penjelasannya jelas nggak jelas?
Ingat baik-baik, karena kemungkinan ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Apakah arti Ramadan? Nah, bulan Ramadan ini suci, maka jangan masuki dengan suasana kotor. Makanya tradisi dulu di kampung saya tinggal di asrama waktu sekolah, itu seminggu menjelang Ramadan, 10 hari menjelang Ramadan, di sekitar asrama itu kami udah nggak masak lagi di asrama, udah nggak makan di asrama lagi. 10 malam menjelang Ramadan itu selamatan di rumah si Anu, selamatan di rumah Bapak Anu, selamatan di rumah Pak Anu, ujungnya selamatan di rumah Pak Slamet. Kenapa? Saya dulu mikir, kenapa orang ini tradisi begini? Rupanya menjelang Ramadan itu dia ingin memperbaiki hubungan dengan Allah dengan bertaubat, dengan manusia, dengan memohon maaf, dengan keluarga yang sudah meninggal berkirim doa. Ini tidak ada dilaksanakan Nabi Muhammad SAW. Apa ini perbuatan ini? Melihat substansi suatu masalah, lihat pada dalil. Kekuatannya ada pada dalil. Tentang masalah memperbaiki hubungan dengan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah taubatan nasuha. Nasuha dari 3 huruf, nasoha. Dari kata nasuha inilah nasihat. Dari kata nasoha inilah nasuha. Apa itu nasuha? Nasuha artinya menyaring madu di kain yang tipis. Saya pergi ke hutan, saya lihat pemanjat pohon kayu tualang, dia bawa golok panjang, dia tebaskan ke lilin sarang madu. Seketika lilinnya jatuh dari atas, kami tampung di bawah pakai kain tipis, dan keluarlah madu murni dari celah-celah kain tipis. Lilinnya nyangkut, rantingnya nyangkut, lebahnya nyangkut, anak lebah nyangkut, sampahnya nyangkut. Yang keluar adalah madu murni fresh. Itulah makna nasuha. Apa makna nasuha? Dosa kita semuanya nyangkut bersih-bersih, yang keluar adalah iman dan amal soleh. Makanya banyak jamaah yang ragu, takut, khawatir minum madu, takut bercampur gula merah, pemanis buatan. Ustadz, gimana caranya untuk melihat madu ini asli? Ikut sama saya ke hutan, saya bilang. Nanti dipotong atau disaring. Wah, berat itu Pak Ustadz. Nah, kalau berat daripada kau kena gula, diabetes meletus. Masa enggak ada cara membedakannya Pak Ustadz? Bawa pulang ke rumah. Kalau istri marah berarti madunya asli. Sallallahu ala Muhammad. Salawat itu untuk mendinginkan hati yang panas. Alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Taubat kepada Allah. Kalau kepada manusia, memohon, meminta maaf. Oh, enggak ada Nabi minta maaf. Mana pernah Nabi minta maaf? Nabi naik ke atas mimbar. Mimbar Nabi itu tangganya 3. 1, 2, 3. Ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini yang 3 lagi bid'ah ini. Karena mimbar Nabi itu cuma 3. 1, 2, 3. Nabi naik ke atas mimbar, lalu Nabi bertanya, man kuntu jalattu lahu zahran. Siapa yang pundaknya pernah aku cambuk? Waktu aku mencambuk kuda, rupanya dia ada di balik kuda.
lalu kemudian dia kena cambuk dan dia tidak marah, tidak ngelawan. Hadza zahri, ini pundakku, silakan balas. Sahabat Nabi terdiam, mereka sedih, mereka tahu Nabi minta maaf, Nabi mau meninggal. Nabi minta maaf itu hari Rabu. Baca kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, saat-saat menjelang Nabi meninggal. Nabi minta maaf hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin meninggal. Tapi bukan berarti kalau ada kawan kita minta maaf 5 hari setelah itu dia meninggal. Man kuntu syatamtu lahu irdan, siapa yang hatinya pernah tersakiti dengan kata-kataku, perbuatanku, hadza irdi, ini harga diri Muhammad, falyastaqid minhu, silakan balas. Sahabat Nabi nggak ada yang membalas, semuanya terdiam. Kemudian kata Nabi, siapa yang pernah aku pinjam uangnya? Sahabat Nabi langsung tegak. Ini maknanya, kalau kulit tersakiti bisa kita maafkan, kalau hati tersinggung bisa kita maafkan. Tapi kalau uang berat, bro. Innalaka alayya thalatha darahim, uang saya ada padamu 3 dirham. Lalu apa kata Nabi kepada Fadl bin Abbas, saudara Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi anak Abbas, idfa' ya Fadl, bayarkan wahai Fadl. Nabi minta maaf. Jadi kalau ada orang mau minta maaf, ya minta maaf, nggak mesti menunggu mau meninggal, kapan pun minta maaf. Termasuk mau menjelang bulan suci Ramadan. Orang mau berangkat haji, mau berangkat umroh, begitu juga. Semestinya kita datang ke rumah orang minta maaf. Tapi karena kita tidak mampu, ya kita undang orang rame. Setelah itu kasih makan, habis itu kasih makan, kasih minum, habis itu baru tanya, maukah bapak ibu memaafkan saya? Orang sudah kenyang, masa nggak mau? Mau. Nah, udah selesai urusan. Hidup ini sebetulnya nggak usah susah-susah, nggak usah ribet-ribet. Saya ini termasuk orang yang nggak bisa ngamalkan banyak amal, Pak Ustadz. Nggak usah ribet-ribet, nggak usah susah-susah. Jaga aja 2. Jangan dosa sama Allah, jangan zolimi orang. Cukup. Jangan dosa sama Allah, jangan zolimi orang. Tapi jangan ceramah ini dipotong. Ini masalahnya jamaah ini, nggak mau nonton full, dipotongnya nonton TikTok 1 menit. Potong yang pas ngomong itu. Jangan dosa sama Allah dan jangan zolimi orang. Cukup. Akhirnya dia nggak sholat. Ditanya, kok nggak sholat? Nih kata Ustaz Somad, jangan dosa sama Allah, jangan zolimi orang. Sholat, zakat, puasa, haji, umroh kalau mampu tetap dilaksanakan. Adapun kita amal banyak, kalau dosa maksiat sama Allah, menyakiti, menzolimi orang, habis amal kita itu semua. Tapi yang paling bagus, yang high quality, VVIP, sama Allah nggak maksiat, sama manusia tidak berbuat zalim, dan amalnya berkualitas tinggi. Mudah-mudahan kita termasuk yang golongan itu, insyaallah. Amin. Rabbal alamin. Sama tetangga, jiran, kawan, sahabat sudah bersih, sama Allah Subhanahu wa taala sudah taubat nasuha. Ma min muslimin yudhnibu dzamban. Kalau ada orang yang silap khilaf, salah, berdosa, summa yatatahhar, mandi. Enggak bisa mandi, wudu. Enggak bisa wudu, tayamum. Summa yatatahhar, setelah suci, summa yusalli raka'ataini, salat sunat 2 rakaat, salat sunat taubat. Enggak ada Nabi menyebut salat sunat taubat. Mana ada Nabi menyebut salat sunat taubat? Namanya datang belakangan, sama macam sholat sunat tahiyatul masjid. Mana pernah Nabi? Carilah dalam hadis Nabi menyebut tahiyatul masjid. Enggak ada. Coba cari hadis tentang tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadukumul masjida, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusalli rak'ataini, sampai sholat 2 rakaat. Enggak ada Nabi menyebut tahiyatul masjid. Terus namanya datang belakangan, ulama yang ngasih nama. Saya nggak mau ikut ulama, langsung kepada Allah. Nggak bisa. Emangnya kau Jibril? Ustadz Israfil. Sampai mana tadi, hilang bahan saya. Nggak bisa kita langsung sama Allah, sama Rasulullah. Kita ini baca hadis. Baca hadis kitab apa yang kau baca? Sahih Al-Bukhari. Berarti melalui Imam Al-Bukhari.
Sahih Muslim berarti melalui Imam Muslim. Sunan Tirmidzi berarti melalui Imam Ibnu Saurah At-Tirmidzi, Abu Isa Ibnu Saurah At-Tirmidzi. Saya melalui Imam Al-Baihaqi berarti melalui imam, melalui para ulama. Tahiyatul masjid itu namanya datang belakangan, Nabi nggak ada nyebut. Karena kalau nggak dikasih nama kan ribet sekali. Kau sholat apa tadi? Saya sholat apabila kamu masuk masjid maka janganlah duduk sholat 2 rakaat. Ribet itu, namanya tahiyatul masjid. Kau sholat apa tadi? Apabila kamu berdosa maka bersucilah kamu, kalau bisa mandi, kalau nggak bisa mandi tayamum, kalau nggak bisa tayamum ditayamumkan, maka sholat sunatlah kamu 2 rakaat. Sholat apa namanya? Apabila kamu payah itu susah. Namanya sholat sunat taubat. Setelah sholat sunat taubat beristighfar. Saya nggak bisa istighfar kayak Ustaz Somad pakai nyanyi-nyanyi, pakai lagu-lagu tadi. Ya terserah. Ada orang, saya perhatikan orang Sumatera sama orang Jawa. Orang di Pulau Jawa tuh suka dia pakai yang nyanyi-nyanyi itu. Astaghfirullah. Kalau kami enggak. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Tapi dua-duanya bagus. Saya dua-dua saya pakai. Tapi ada juga orang yang istighfarnya nggak mau kuat-kuat. Saya kalau kuat nggak khusyuk Pak Ustadz. Saya dalam hati aja. Bagus. Wadhkur rabbaka fi nafsika, sebutlah Tuhanmu dalam diri. Tapi yang dalil yang kuat ada juga. Jadi maksudnya yang penting perbuatan kita itu ada dalilnya. Yang jadi masalah orang ini kalau perbuatan dia ada dalilnya, perbuatan orang nggak ada dalilnya, kata dia padahal ada. Yang orang zikir kuat itu apa dalilnya? Dalilnya hadis Abdullah bin Abbas. Karena Abdullah bin Abbas ketika ditanya, dari mana kau tahu bahwa Nabi dengan sahabat udah selesai sholat? Karena saya mendengar Nabi dan sahabat bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada dalilnya. Tapi kalau kita tahu sahabat kita itu berpegang kepada mazhab yang zikirnya nggak kuat, kita kebetulan kuat. Ya jangan kita mau kelahi, kita saling paham aja. Kita udah tahu dia zikirnya nggak kuat, kita kuat. Lalu Allahu Akbar. Itu namanya bukan ngamal, itu nyari berantem namanya. Iya kalau dia sabar, kalau dia preman baru taubat, ini sama kau kata dia. Wadhkur rabbaka fi nafsika, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu. Ada orang yang dia mau tenang, mau nyaman, astagfirullahaladzim, astagfirullah, mau nangis. Kadang kita ini mau nangis nggak jadi ya karena suara itu. Berapa kali kita mau nangis di depan makam Nabi itu nggak jadi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum. Udah mau nangis nggak jadi. Haji. Nggak jadi nangis. Nengok polisi udahlah, cabutlah. Nengok polisi ingat kena tilang. Nah, jadi masalah zikir ini nggak usah kelahi gara-gara zikir. Yang penting zikirnya. Ini masalah kelahi gara-gara zikir. Kau kelahi sama dia gara-gara apa? Gara-gara calon istri Pak Ustadz, masih jantan. Kau kelahi sama dia gara-gara apa? Gara-gara bisnis Pak Ustadz, masih keren. Kau kelahi gara-gara dia sama apa? Gara-gara zikir. Gara-gara zikir berkelahi. Kau kelahi sama dia gara-gara apa? Gara-gara sholat Pak Ustadz. Untung aku nggak sholat gitu. Setelah hubungan kita baik dengan Allah, dengan manusia sudah baik semua, kita masih masuki Ramadan ini dengan hati yang bersih, hati yang suci. Lalu kemudian apa yang berikutnya? Pembahasan yang berikutnya adalah amal apa yang paling utama di dalam bulan Ramadan ini. Salat. Itu hanya dari takbiratul ihram sampai salam, Allahu Akbar. Haji tanggal 8 hari tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah, tanggal 10 hari Nahar, 11, 12, 13 Tasyrik. Cuma 6 hari. Tapi Ramadan 29 sampai 30. Ramadan itu cuma 29 sampai 30. Ada yang 31 Pak Ustadz, Maret. Ada yang 28 Februari. Kalau ada orang tinggal di Amerika, bulan Ramadan di awalnya dia di Amerika, habis itu di tengah Ramadan dia pulang ke Indonesia. Idul Fitri dihitung ternyata Ramadannya cuma 28 hari. Enggak ada Ramadan 28 hari. Maka dia mesti habis Syawal dia tambah 1 hari.
Ada orang tinggal di Australia, mulai Ramadannya melihat awal hilalnya di sana, lalu kemudian dia pulang ke Indonesia, hari raya di Indonesia, dihitung-hitung Ramadannya 31 hari, maka yang 1 hari itu terhitung sebagai puasa sunnah, karena Ramadan hanya 29 atau 30 hari. Apa amal yang paling bagus diisikan di bulan Ramadan ini? Maka kata Allah dalam hadis qudsi, as-saumu li, puasamu itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Kalau kita baca Sahih Bukhari kita nggak paham, baca syarah penjelasannya, dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau kita baca Sahih Muslim kita nggak paham, baca syarahnya, dijelaskan oleh Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, dikenal dengan imam besar dalam mazhab Syafi'i, meninggal tahun 676 Hijrah, namanya Imam Nawawi. Nawawi ada 2. Yang pertama Imam Nawawi di Suriah, yang kedua adalah Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama besar, meninggal di Ma'la, makamnya di Makkah. Nama kitabnya Marah Labid fi Kashfi Ma'anil Qur'anil Majid, gelarnya Sayyid Ulama'il Hijaz, pemimpin ulama Hijaz, Makkah dan Madinah. Dan hampir di setiap daerah di Indonesia ini pasti ada nama orang Nawawi. Dalam keluarga saya ada keponakan saya namanya Nawawi. Kawan saya kuliah ada namanya dulu semester 1 Nawawi. Saking hebatnya Imam Nawawi. Kata Imam An-Nawawi, kenapa puasa itu disebut ku, kata Allah? Kenapa Allah menyebut puasa untuk ku? Apakah Allah membutuhkan puasa? Tidak. Allah tidak membutuhkan makhluk, Allah tidak memerlukan apapun. Lalu kenapa puasa itu dinisbatkan kepada Allah? Alasannya 3. Yang pertama, karena puasa ibadah yang paling minim riaknya. Ibadah yang paling minim riaknya itu puasa. Kalau sholat kelihatan, oh, sholat lagi di masjid, tahiyatul masjid, oh rakaat pertama Yasin. Pas lagi di rumah, iftitah Fatihah ayat 1 napas. Itu bukan mazhab Hanafi, bukan mazhab Maliki, bukan mazhab Syafi'i, bukan mazhab Hambali, mazhab Valentino Rossi. Cepat sekali, riaknya tinggi. Apalagi haji. Haji tahun 2024, undang semua kawan jiran tetangga mau berangkat haji. Batal furoda. 2025 undang lagi mau berangkat haji, gagal visa percepatan. 2026 undang lagi mau berangkat, meninggal. Store 2026 berangkatnya 16 tahun, Sukabumi. Kemarin ketemu dengan Bapak Kementerian Haji. Sukabumi berapa lama sekarang Pak? 16 tahun Pak Ustaz. Sukabumi, bahasa Arabnya Hubbud Dunya. 16 tahun daftar. Di berbagai daerah ada yang sampai 30 tahun. Store 2025, 35, 45, 55. Sudah lewat Indonesia emas, Indonesia nikel. 2055 baru berangkat. Jadi kalau satu daerah itu 30 tahun baru berangkat haji, orang semua tahu, wow, udah daftar. Tingkat riaknya tinggi. Begitu pulang dari haji, hanya besar-besar pakai spidol. Kalau ada acara nggak disebut haji, murung. Apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah. Tingkat riaknya tinggi. Apalagi kalau sedekah. Sedekah. Tolong tulis nama Bapak, jangan hamba Allah. Hamba Allah. Yang kami hormati Bapak hamba Allah. Sebut nama saya. Saya nggak minta hormati, tapi tolong hormati saya. Tapi puasa ibadah yang paling minim tingkat riaknya, yang tahu hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa as-shaumu li, puasa untukku? Karena orang sedang berpuasa, dia sedang berbuat dengan perbuatan Allah. Perbuatan Allah, syirik dong melakukan perbuatan Allah. Allah tidak makan,
dia tidak makan. Allah tidak minum, dia tidak minum. Allah tidak punya istri, tidak punya anak, saat itu dia tidak berhubungan kelamin. Ibadah puasa adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang paling dekat dengan Allah itu waktu sedang puasa. Kalau nggak percaya, cobalah tes. Orang sedang puasa itu kita tes. Ajak dia kelahi. Walaupun dia hebat karate, judo, aikido, sumo, waktu itu dia katakan, ana shaim, aku sedang puasa. Walaupun dia hebat, dia akan katakan, ana shaim, karena dia tidak mau puasanya rusak. Nanti habis buka puasa, aku hajar kau. Begitulah Allah Ta'ala menisbatkan puasa kepada dirinya. Satu-satunya ibadah yang dinisbatkan Allah kepada dirinya adalah puasa. As-sawmu li, rumah biasa saja. Tapi ketika rumah itu dinisbatkan, disandingkan dengan Allah, maka rumah itu menjadi mulia. Rumah baitun, rumah itu menjadi mulia. Baitullah. Baitullah bukan berarti Allah berdiam di dalam Ka'bah. Ini banyak di internet saya bilang, orang Islam Tuhannya di dalam Ka'bah. Ente kalau kafir, kafir aja, jangan kafir campur bodoh. Allah menurut akidah ahli sunnah wal jamaah maujud bila makan. Allah ada tanpa tempat. Karena Allah itu sudah ada sebelum ada tempat. Sebelum ada waktu, sebelum ada ruang, sebelum ada tempat, Allah sudah ada. Maka ketika Allah menciptakan waktu, ruang dan tempat, dia tidak berpindah. Kalau dia berpindah, maka batal mukhalafatuhu lil hawadis. Ka'bah bukan berarti Allah berdiam di dalam Ka'bah. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan makhluk. Abdul Somad tadi berdiam, habis itu berdiam berjalan di mobil, habis itu datang kemari duduk. Sedangkan Allah walam yakullahu kufuwan. Lalu apa maksud Baitullah? Allah memuliakan Ka'bah, maka disebut Baitullah. Makhluk yang paling rendah, abdun, hamba, hina, sahaya, nggak punya apa-apa, dirinya pun dia nggak punya. Seorang hamba sahaya, kalau dia punya anak, anaknya milik hamba sahaya. Seorang hamba sahaya, kalau dia kerja, dia dapat uang, uangnya milik tuannya. Seorang hamba sahaya, kalau dia menikah, dia punya keluarga, keluarganya milik tuannya, diwariskan kepada anaknya. Dia nggak punya apa-apa, dirinya pun dia tidak punya. Maka Islam datang merubah manusia dari hamba manusia menjadi hamba Allah. Makanya nama yang paling mulia hamba Allah, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Somad. Ini Asmaul Husna semua. Asmaul Husna, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. Tinggal menambahkan Abdu, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Malik, Abdul Quddus, Abdul Salam, Abdul Mu'min, Abdul Muhaimin, Abdul Sabur. Tinggal menambah Abdu artinya hamba. Makanya ada IAAI, Ikatan Abdul Internasional. Abdullah. Hamba hina didekatkan kepada Allah, Abdullah. Makhluk yang hina didekatkan kepada Allah, Baitullah. Begitu juga dengan nafakhtu fihi mir ruhi, aku tiupkan ruhku. Ini banyak di perdebatan ini. Tengok, berarti Nabi Isa itu adalah ruh Tuhan, karena kata dia ruhku. Kalau Nabi Isa dikatakan Tuhan karena ruhku, berarti Nabi Adam juga Tuhan. Karena waktu Nabi Adam juga Allah mengatakan nafakhtu fihi mir ruhi. Ruhi di situ maksudnya bukan ruh Tuhan. Sama dengan Baitullah bukan rumah Tuhan. Maksudnya adalah mulia ruhnya. Menempelkan sesuatu, menyandingkan sesuatu kepada Allah, itu maksudnya lit ta'zim, untuk memuliakan. Begitu juga dengan puasa. Puasa itu dimuliakan karena Allah sendiri yang mengatakan as-sawmu li, puasaku itu untukku. Kira-kira penjelasannya bisa dipahami? Kalau Tuhan pergi ke Medan, jangan lupa membeli talam. Kadang kalau orang belum sarapan, susah dia untuk paham. Setelah kita pahami bahwa ibadah yang paling utama adalah puasa, ada ibadah yang keluar uang, bangun masjid. Ada ibadah yang keluar suara,
Bismillahirrahmanirrahim. Ada ibadah yang keluar darah, jihad. Ada ibadah yang keluar keringat, tawaf, sa'i. Tapi ada ibadah yang nggak keluar uang, nggak keluar tenaga, nggak keluar keringat, nggak keluar darah. Ibadahnya hanya diam. Itulah dia ibadah puasa. Puasa itu cuma diam. Makanya kalau ada teman yang diam aja, bisa jadi nggak puasa. Ibadah yang hanya diam, ibadahnya hanya menahan, tahan mata, tahan telinga, tahan tangan, tahan kaki, tahan mulut, tahan hati, tahan pikiran. Itulah namanya syiyam, ibadah. Imsak, menahan. Alhamdulillah Pak Ustadz, suami saya kalau sudah puasa itu semua dia tahan. Matanya nggak kebuka, dari mulai azan subuh sampai azan maghrib. Bangunnya pas sholat aja, sholat zuhur, habis itu nahan lagi. Bagus. Daripada dia buat maksiat. Inilah fatwa yang dinanti-nantikan pemalas. Coba nanti cari masjid yang paling tebal karpetnya, paling dingin AC-nya. Ini saya khawatir ini Masjid At-Thahir ini. Di siang Ramadan jam 12, jam 1 siang kita buka pintu, bergelimpangan korban-korban Ukraina dan Israel. Dibangunkan, bangun. Langsung dia buka matanya, naumus shaim huwal ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Hadis yang lain nggak ada yang dihafal. Hadis itu hafal kali dia. Puasa bukan berarti mengurangi sudah jam 6. Tadi saya mulai tausiah jam 5. Sekarang sudah jam 6. Cepat sekali waktu berlalu di Masjid At-Thahir ini. Atau jam saya ini sudah mulai cepat karena hari ini mau pulang. Jam 5.55. Berarti jam saya ini terlalu setelannya cepat. Oke, kita tambah 5 menit lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, matahari terbit jam 5.50. Ustaz tahu dari mana? Tuh. Syuruk 5.50. Ketika matahari terbit, datang setan menghampiri. Matahari itu kan bulat. Bulat matahari itu terbit. Bulat. Waktu matahari terbit bulat, datang setan menghampiri. Ini matahari ya, matahari terbit kan bulat, datang setan menghampiri. Metal kata dia. Datang menghampiri. Selama qaidah ramhin, selama setinggi tombak. Ini tinggi tombak. Jadi waktu matahari terbit, datang setan menghampiri sampai setinggi tombak. Setelah diukur menurut ilmu astronomi, setinggi tombak itu 12 menit. Maka supaya kita jangan ragu, paskan 15 menit. Itulah mengapa nanti kita sholat sunat isyroknya jam 6:05. Kenapa? Karena jurusnya syuruk tambah 15 menit. Jelas? Nanti kita sholat sunat isyrok jam 5, jam 6:05. Kenapa begitu Pak Ustaz? Jangan banyak tanya. Banyak tanya ini Benyamin setanyahu. Jurusnya begitu, karena ditambah dari terbitnya matahari 12 menit supaya nggak ribet, lengkapkan 15 menit. Nanti jam 5 sholatnya masing-masing. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah. Habis sholat subuh dia nggak keluar masjid, dia duduk zikir, baca Quran. Nanti bulan Ramadan begitu, apalagi ada masjid besar pengajian, taklim, baca Quran, baca tafsir, baca hadis, duduk hatta sampai kapan? Tatlu asyams, sampai terbit matahari 5.50. Summa yusalli raka'ataini, kemudian dia salat sunat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Ini kita semua ini dapat pahala seperti haji dan umrah. Tapi jangan gara-gara ini pulang dari sini lalu narik ONH yang udah di store. Rame jamaah subuh ini ke BSI ngan narik. Kenapa ditarik Pak? Karena kata Ustaz Somad sudah haji. Seperti haji dan
umrah. Syukur-syukur bisa dilaksanakan 30 hari di bulan Ramadan nanti insyaallah. Amin. Puasa ini luar biasa. Sampai ada satu pintu di surga itu hanya la yadkhuluhu illa shaimun. Yang masuk di sana hanya orang yang berpuasa. Namanya adalah Babur Rayyan. Mudah-mudahan kita masuk dalam yang masuk pintu Babur Rayyan itu insyaallah. Setelah puasa apa? Setelah puasa adalah memperbanyak somat. Sholat. Perbanyak sholat. Sholat tarawih, sholat tahajud, sholat witir, masuk masjid tahiyatul masjid, qabliyah, masih ada waktu sholat sunat taubat, masih ada waktu sholat sunat hajat, masih ada waktu sholat sunat mutlak. Sholat sunat. Terus ayatnya Pak Ustadz, ya kulhu. Ini jamaah ini saya perhatikan, kalau udah saya cerita tentang sholat sunat, pasti pertanyaannya, ayatnya Pak Ustadz macam hafal Quran aja. Iya itulah ayatnya, yang macam biasa itu aja. Tapi saya heran juga banyak orang sholat cepat sekali. Secepat-cepatnya sholat itu 1 rakaat paling tidak 2 menit. Nabi membaca Al-Fatihah 7 nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagaimana kalau Al-Fatihah itu saya buat 1 nafas? Kalau yakin, maksudnya yakin selesai dan nafasnya bisa ditarik lagi. Takutnya selesai sampai di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bisa. Makmum ini sebetulnya ngikut imam aja. Apa kata imam ya begitu makmum. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tergantung imam. Makanya kami kebetulan sholat di airport waktu mau pulang di King Abdul Aziz Airport Jeddah. Datang imam Pakistan. Dia tanya, "Man minkum hafizul Quran?" kata dia. Dia tanya, "Siapa yang hafal Quran?" Dia tengok kiri, dia tengok kanan, nggak ada yang ngaku, dia yang maju ke depan. Begitulah adab dia. Aqra'uhum, orang yang paling banyak hafalannya. Maka di bulan Ramadan membaca Al-Quran di dalam sholat. Itulah maka berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya dikit. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Saya ulang, jurusnya begitu. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya dikit. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Orang Indonesia ini hebat berkreasi. Dia kombinasikan. Ayatnya pendek, rakaatnya dikit. Jadi sebenarnya ibadah ini bukan mau menumpuk-numpuk rakaat, bukan mau menumpuk-numpuk khataman, tapi proses pembiasaan diri. Allah bisa karena biasa. Kalau sudah terbiasa 23 rakaat ayat pendek, terbiasa 8 rakaat 11 dengan witir ayat panjang, maka orang sudah terbiasa menghatamkan Al-Quran dalam sholatnya, terbiasa dengan ayat-ayat yang panjang. Maka sholat, utamakan sholat. Tarawih, jangan tarawih diambil dari kata tarwiyah, istirahat. Tarwiyah, istirahat. Tarwiyah, istirahat. 3 kali istirahat. 3 kali istirahat, tarwiyah, tarwiyah, tarwiyah. Jamaknya tarawih.
Jadi sholat tarawih artinya sholat yang pakai duduk istirahat. Kenapa pakai duduk istirahat? Karena ayatnya panjang, kaki kram, maka mereka duduk istirahat. Ketika mereka duduk istirahat, ada yang baca Quran. Ketika duduk istirahat, ada yang tawaf. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ustaz Abdul Somad, ya. Apa hukumnya waktu duduk istirahat itu ada yang bertasbih? Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil mawjud. Dijawab oleh Syekh Atiyah Saqar dari Al-Azhar Mesir, Mufti Al-Azhar. Kata beliau, dulu kalangan salaf ketika duduk istirahat, ada di antara mereka yang tawaf sunat. Di dalam tawaf sunat itu ada tasbih, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itulah dalil boleh bertasbih di sela-sela tarawih. Bertasbih, bersolawat, tapi tolong bacaannya yang benar. Karena kadang saya mau ceramah berhenti di masjid, di surau, dilanggar di musola pinggir jalan, entah apa-apa katanya. Imamnya lambat, makmumnya cabut. Solawat itu memohon kepada Allah untuk Nabi, tapi sebenarnya Nabi nggak perlu. Kita bersolawat itu bukan mendoakan Nabi, hakikatnya bersolawat itu adalah untuk kita. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, yang bersolawat itu dapat 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayyiat, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Jadi kalau ada orang mengatakan, "Ah, tengok tuh Nabi Muhammad lemah, dia didoakan oleh umatnya." Bodoh. Nabi Muhammad nggak perlu doa kita. Kita berselawat kepada Allah, minta untuk Nabi, tapi hakikatnya untuk kita. Makanya berselawat itu dengan suara yang pelan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Karena di beberapa masjid saya dengar Allahumma salli wa sallim alaih. Bayangkan kita bawa proposal menghadap gubernur, bupati, presiden. Allahumma salli wa sallim semen, batu bata, langsung dipanggilnya Satpol PP, tangkap nih, campakkan ke Nusa Kambangan. Mana adab kita? Makanya bersolawat, berdoa, berzikir. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kepada Rabb kamu dengan suara yang lirih, dengan suara yang meminta, memohon. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, merayu Allah, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi. Sama seperti kita merayu, ada pejabat, ada orang kaya, ada pengusaha, ada menteri, kita datang, kami datang membawa minta semen 5 sak. Kalau nggak ada semen, batu bata pun jadi. Kalau nggak ada batu bata, batu kerikil. Kalau nggak ada parah kali. Nah, sudah jam 6:06. Saya di mana-mana tausiah itu hanya 1 jam, kecuali di Masjid At-Tahir yang cantik dan indah ini. 1 jam 1 menit. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. Doa ini dikabulkan Allah bukan karena saya, tapi doa ini dikabulkan Allah karena kita bersama orang-orang baik, bersama orang-orang yang ikhlas. Mudah-mudahan Allah menjadikan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan anak-anak kita, anak yang soleh dan solihah, penghafal Quran, mujahid fisabilillah, ala hadhihi niyah, dengan niat yang baik ini, dengan amal soleh membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Ya Allah, turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini ya Allah. Rabbana ja'alna muqimas salati wa min dzurriyyatina. Jadikan kami orang yang menegakkan salat berjamaah, memakmurkan masjid sampai kepada anak cucu kami sampai hari kiamat ya Allah. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Rabbana la tuzigh qulubana, jangan palingkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, jangan hukum kami ketika kami lupa, ketika kami salah. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, jangan bebankan kami suatu beban yang kami tak sanggup memikulnya seperti orang-orang sebelum kami. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna, ampunkan kami, warhamna, rahmati kami, anta maulana, hanya Engkau yang dapat menolong kami, fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, jadikanlah pasangan hidup kami, anak cucu kami, orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami ya Allah. Allahumma faqihna fid din, dalamkan ilmu agama kami, wa 'allimna ta'wil, ajarkan kami pemahaman Islam yang benar menurut ahli sunnah wal jamaah. Allahumma ahyina bil iman, hidupkan kami dengan iman, wa amitna bil iman, matikan kami dengan iman, wa akhrijna minad dunya ma'al iman, keluarkan kami dari dunia ini membawa iman, wa adkhilnal jannata ma'al iman, masukkan kami ke dalam surga membawa iman. Allahumma kama jama'tana fi hadhihi as-sa'atil mubarakati fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, sebagaimana Engkau kumpulkan kami subuh penuh keberkahan ini, kumpulkan kami nanti di surga ma'an nabiyyin, bersama nabi-nabi, was-siddiqin, bersama orang yang benar, was-syuhada, bersama orang yang mati syahid, was-salihin, bersama orang-orang yang saleh, ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Selama lebih kurang 1 jam ini banyak kata-kata saya tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Alhamdulillah, terima kasih. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat sunat Isyraq 2 rakaat.